Pulau Borneo memiliki kota-kota unik, yang didirikan karena berbagai macam dasar terbentuknya. Katakanlah karena tempat tersebut merupakan sebuah pelabuhan, dulunya perkampungan nelayan, tempat pengeboran minyak, ataupun karena sengaja didirikan oleh pemerintah suatu negara untuk memenuhi persyaratan administratif wilayah. Pulau Borneo sebelumnya merupakan sebuah kesatuan di bawah kerajaan-kerajaan yang berkuasa saat itu, namun setelah kedatangan kolonial dari Eropa, area tersebut terbagi menjadi wilayah-wilayah terpisah yang diatur dan disepakati dalam perjanjian batas antar wilayah. Hingga saat ini batas-batas tersebut tetap diterapkan ketika Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam sudah merdeka. Masyarakat asli Pulau Borneo pada dasarnya memiliki banyak kesamaan, baik kondisi alam, adat istiadat maupun budaya, namun karena wilayah ketiga negara tersebut memiliki batas yang resmi, kesamaan tersebut mulai memiliki jarak. Dalam video kali ini saya sedikit merangkum tentang Kota Miri, Sarawak Malaysia yang terletak di Borneo bagian utara dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia yang terletak di Borneo bagian tengah. Dengan mengetahui kesamaan dan perbedaan kedua kota tersebut, kamu dapat memastikan bagaimana perkembangan kedua kota saat ini. Kota Miri adalah sebuah kota yang terletak di negara bagian Sarawak, tepatnya di wilayah distrik Miri. Kota Miri berdiri pada tahun 1910 dan merupakan kota pertama di Malaysia yang mendapat status kota besar, yang bukan ibu kota. Kota yang berada di Sarawak ini mendapat predikat kota besar pada 20 Mei 2005, karena menjadi kota besar. Kota Miri dapat disejajarkan dengan Kota Kuching yang merupakan ibu kota negara bagian Sarawak. Kota Miri merupakan kota kedua terbesar di Sarawak, Malaysia, dengan luas 997,4 km persegi. Sedangkan Kota Palangkaraya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini mendapat predikat kota terluas di Indonesia, dengan luas wilayah 2.853,52 km persegi. Dalam bahasa Dayak Ngaju, Palangka berarti tempat atau wadah sebagai tempat orang Dayak menaruh sesaji. Sedangkan, Raya, artinya besar atau luas. Jadi dapat diartikan Palangkaraya adalah tempat yang besar atau luas. Kota Palangkaraya berdiri pada tahun 1957, saat diresmikannya Provinsi Kalimantan Tengah. Palangkaraya seringkali dijuluki sebagai kota cantik. Hal ini tidak mengherankan karena tata kota Palangkaraya rapi, bersih dan menawan, ditambah lagi kota ini terletak di pinggir Sungai Kahayan yang eksotis. Kota Miri memiliki jumlah penduduk sebanyak 300.543 jiwa pada tahun 2020. Penduduk Kota Miri terdiri dari suku bangsa Dayak Iban 29,29%, Chinese 26,82%, Melayu 18,24%, Bumi Putra lain 10,92% dan suku lain 14,73%. Agama mayoritas penduduk di kota ini adalah agama Kristen, disusul agama Islam, Buddha, Taoisme, dan Hindu. Sedangkan Kota Palangkaraya berdasarkan website resmi Kota Palangkaraya, memiliki jumlah penduduk 299.000 jiwa pada tahun 2021 dan kota ini merupakan kota terpadat urutan ke-51 di Indonesia. Penduduk Kota Palangkaraya terdiri dari suku Dayak 34,4%, suku Banjar 30,4%, suku Jawa 25,3%, dan sisanya adalah suku-suku lain sekitar 10%. Agama mayoritas di kota ini adalah agama Islam dengan penganut mencapai 70,1%, disusul Kristen 28,4%, sisanya ada agama Hindu dan Buddha. Dari segi bahasa yang dipergunakan sehari-hari, di Kota Miri penduduknya menggunakan bahasa Melayu dialek Sarawak dan ada juga yang menggunakan bahasa Mandarin serta bahasa lokal setempat. Sedangkan di Kota Palangkaraya, penduduknya menggunakan bahasa Dayak Ngaju, bahasa Banjar dan bahasa Indonesia. Kota Miri dapat dikatakan sebagai salah satu kota maju di Malaysia Timur. Kemajuan kota yang mempunyai julukan Bandaraya Peranginan ini disebabkan kayanya wilayah Kota Miri dengan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi,
Kemudian wilayah kota Miri identik dengan wilayah Brunei Darussalam yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Hal ini karena wilayah kota Miri berdekatan dengan negara Brunei Darussalam. Dari segi jarak, dari kota Miri ke Bandar Seri Begawan hanya berjarak 138,3 km, sedangkan ke kota Kuching berjarak 730 km. Karena kota Palangkaraya merupakan kota terluas di Indonesia, kota ini masih banyak menyimpan potensi besar yang perlu diberdayakan secara maksimal, terutama dalam bidang pariwisata, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Beberapa tahun ke depan kota ini berpotensi menjadi kota yang maju di Indonesia. Tercatat ada satu pabrik besar karet yang terletak di kota Palangkaraya. Produksi karet dari pabrik ini menjadi produk ekspor ke negara Cina. Kota ini berjarak dari kota Jakarta sejauh 900 km, ditempuh 1 jam 45 menit menggunakan pesawat. Di kota Miri ada Bandar Udara Internasional Miri, yang melayani penerbangan domestik maupun internasional, sedangkan di kota Palangkaraya ada Bandar Udara Cilikriwut Palangkaraya. Bandar udara ini hanya melayani penerbangan domestik wilayah Indonesia saja. Sekarang saya tunjukkan beberapa tempat wisata terkenal di kedua kota ini. Di kota Miri ada Taman Nasional Gunung Mulu. Taman Nasional ini adalah situs warisan dunia UNESCO yang terdiri dari gua dan formasi bebatuan karst. Kamu bisa menikmati keindahan formasi karst Gunung Mulu dari ketinggian. Suasana dari ketinggian sangat menakjubkan. Pastikan kamu mempersiapkan peralatan dan persiapan untuk mendaki Gunung Mulu yang memiliki ketinggian 2.376 meter di atas permukaan laut. Kamu bisa menikmati jalur trek dengan pemandangan hutan hujan Sarawak yang mempunyai keanekaragaman tanaman anggrek dan tanaman kantong semar yang unik. Perjalanannya terbilang cukup sulit, namun hal tersebut akan tergantikan oleh pemandangan spektakuler yang kamu dapatkan. Selain keindahan alam dari ketinggian, kamu juga bisa menikmati taman nasional ini dari di dalam goa. Kawasan ini memiliki 2 buah gua yang menyajikan keistimewaan tersendiri. Suasana di sekitar gua tersebut siap memberikan suasana yang menakjubkan kepada setiap kamu yang datang ke tempat ini. Sebelum masuk ke dalam mulut gua, kamu bisa melihat pesona kanopi-kanopi batu dan pepohonan rindang yang sangat eksotis. Ketika memasuki gua, kamu bisa melihat dinding batu, stalaktit, dan stalagmit yang berada di dalam gua tersebut. Taman Nasional Gunung Mulu ini berjarak sekitar 106 km dari kota Miri. Tempat yang kedua adalah Entulang Longhouse. Berkunjung ke kota Miri, sebaiknya jangan lupa kamu menyusuri kehidupan para penduduk aslinya. Salah satu destinasi yang tak boleh dilewatkan adalah Entulang Longhouse. Entulang Longhouse merupakan rumah asli masyarakat Miri yang cukup panjang, terdiri dari kumpulan rumah satu keluarga yang berjajar dan terus menyambung tanpa sekat. Sesuai adat istiadat masyarakat lokal di wilayah ini, jika ada yang menikah maka rumah keluarga baru tersebut akan dibangun di samping rumah paling ujung. Walaupun mereka hidup dalam satu rumah panjang, namun mereka tetap mampu menjaga kerukunan dan hidup saling berdampingan. Satu pintu rumah bisa dihuni sedikitnya 3-4 anggota keluarga. Seperti rumah pada umumnya, mereka memiliki dapur, ruang tamu, hingga kamar mandi sendiri di tiap rumah. Selanjutnya mari menikmati senja di sore hari, melihat kota Miri dari ketinggian sambil mengunjungi bekas sumur minyak bersejarah pertama di kota Miri serta Museum Petroleum di Canada Hills. Berada di Canada Hills, kamu akan dimanjakan dengan pemandangan memukau kota Miri dari ketinggian. Kamu bisa melihat kota Miri yang berada di pinggir laut lepas dari atas ketinggian, kemudian berjalanlah ke sumur minyak The Grand Old Lady yang berada satu kompleks dengan Canada Hills. Sumur minyak tersebut memproduksi minyak selama 62 tahun, yakni dari tahun 1910 hingga tahun 1972. Tepatnya pada tahun 1973, dibangun monumen sumur minyak pertama yang kini dikenal dengan The Grand Old Lady. Tidak jauh dari monumen The Grand Old Lady, terdapat Museum Petroleum yang merekam perjalanan sejarah industri minyak di kota Miri. Kamu sebagai pengunjung akan disuguhkan beragam informasi mulai dari sejarah,
perkembangan industri, hingga kontribusi industri minyak kepada masyarakat. Setelah mengunjungi tempat ini maka kamu akan mendapatkan gambaran besar tentang sejarah Kota Miri. Yang keempat, ada Kelenteng Sanqingtian. Karena Kota Miri banyak masyarakat keturunan China, maka tak mengherankan jika suasana oriental semakin terlihat dengan kehadiran sederetan bangunan kelenteng atau tempat ibadah agama Tao. Kelenteng Sanqingtian merupakan salah satu kelenteng terbesar di Asia Tenggara yang memiliki luas sekitar 1,5 hektar, letaknya hanya berjarak 3 km dari pusat Kota Miri. Kelenteng yang dibangun pada tahun 2000 ini kental dengan ornamen oriental berwarna merah. Mampirlah ke kelenteng ini untuk mengabadikan keindahan setiap sudutnya. Pada bagian depan, kamu akan disambut dengan gapura raksasa yang menjadi gerbang utama. Selanjutnya terdapat bangunan utama yang menjadi tempat berdoa yang begitu megah dan bersih. Menjelang matahari terbenam, sebaiknya kamu berkunjung ke Copacabana. Tempat ini terletak di kawasan Marina Bay Kota Miri. Copacabana memberikan pemandangan menakjubkan berupa suasana matahari terbenam di tepi laut Cina Selatan yang memikat hati. Tempat ini memiliki spot berfoto ria yang keren. Copacabana memiliki patung ikonik Kota Miri berupa patung kuda laut raksasa yang jadi simbol kota indah ini. Dari Kota Miri, sekarang kita bergeser melihat wisata pilihan di kota cantik Palangkaraya. Yang pertama adalah Taman Nasional Sebangau. Taman nasional ini merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, baik flora maupun fauna. Kawasan ini dikelola dengan sistem zonasi, dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata dan rekreasi. Luas Taman Nasional Sebangau ini seluas 568.700 hektar. Ketika kamu memasuki Taman Nasional Sebangau, maka kamu telah berada di satu kawasan pelestarian rawa gambut terbesar di Indonesia. Wilayahnya 81% merupakan lahan gambut. Taman Nasional Sebangau ini menjadi sumber utama bagi fungsi hidrologi di Pulau Kalimantan. Hal ini disebabkan karena kawasan Taman Nasional Sebangau menjadi salah satu kawasan penyerap karbon terbesar di Pulau Kalimantan. Taman Nasional Sebangau menjadi habitat bagi 166 jenis flora, 35 jenis mamalia, dan 150 jenis burung. Selain itu, hidup pula berbagai jenis reptil dan ikan. Di tempat ini kamu bisa berpetualang di kawasan rawa gambut sambil menikmati panorama hutan khas Kalimantan. Namun jangan sekali-kali kamu mencoba untuk pergi sendirian, karena kamu wajib didampingi petugas konservasi untuk keamananmu, karena di tempat ini masih banyak hewan liar berkeliaran, terutama reptil ganas seperti buaya. Taman Nasional Sebangau dapat kamu capai dengan jarak tempuh 11 km dari pusat kota Palangkaraya. Sebelum mencapai wilayah Taman Nasional, kamu akan disuguhkan dengan dermaga Kereng Bangkirai. Dermaga ini merupakan pintu gerbang masuk menuju kawasan Taman Nasional Sebangau. Di tempat ini kamu bisa menaiki kapal susur sungai ataupun bisa juga menaiki perahu kelotok menyusuri Sungai Hitam Sebangau. Tempat ini juga menyediakan wadah bersantai seperti gazebo, warung-warung dan spot foto yang sangat keren dan memanjakan mata. Yang kedua, adalah tempat wisata rohani Bukit Doa Karmel. Tempat ini adalah sebuah perbukitan yang indah, bersih dan tenang, tempat di mana umat Kristiani untuk berdoa dan menyejukkan pikiran. Kamu tidak diperkenankan untuk membawa makanan dan berekreasi, karena tempat ini khusus tempat berdoa. Sebelum memasuki Bukit Doa Karmel, kamu perlu meminta izin terlebih dahulu kepada suster pengelola tempat ini. Sebelum naik ke atas Bukit Doa, kamu juga bisa mengunjungi sebuah gereja untuk beribadah. Tempat ini sangatlah tenang, sangat tepat untuk kamu yang butuh ketenangan setelah menjalani kesibukan di perkotaan. Bukit Doa Karmel dapat kamu capai dari pusat kota Palangkaraya sekitar 35 km.
Jika senja mulai tiba, mari pergi bersantai di Taman Pasuk Kameloh. Taman Pasuk Kameloh ini merupakan sebuah taman yang berada di pinggir Sungai Kahayan. Taman tersebut merupakan salah satu tempat favorit warga Palangkaraya menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman-teman akrab. Di sini kamu bisa berjalan-jalan di jembatan kayu untuk menikmati keindahan Sungai Kahayan. Tempat ini menyediakan kafe-kafe pinggiran sungai, dengan latar belakang panorama Sungai Kahayan dan jembatan Kahayan yang cantik. Tak jauh dari taman ini, ada area trek jogging yang seringkali dimanfaatkan warga Palangkaraya untuk berolahraga santai. Kemudian kamu juga bisa mengeksplor Bundaran Besar Palangkaraya. Tempat ini merupakan ikon pusatnya kota Palangkaraya. Selanjutnya ada Monumen Sejarah Tugu Soekarno. Monumen ini adalah tempat peresmian kota Palangkaraya pada tahun 1957 yang lalu. Tempat yang terakhir yang kita kunjungi ada Museum Balanga di kota Palangkaraya. Dulunya museum ini merupakan gedung monumen Dewan Nasional yang dibangun pada tahun 1963 dan diresmikan pada tanggal 6 April 1973 di bawah pembinaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Museum Balanga memiliki fungsi sebagai tempat pengembangan yang bersifat pendidikan suku Dayak di Kalimantan Tengah, seperti mengumpulkan dan mendokumentasi benda-benda artefaks dan sumber daya alam, melakukan pengadaan dan mengkonversikan benda-benda budaya untuk dipamerkan, dan menyajikannya untuk pendidikan. Saat kita masuk ke Museum Balanga, kamu akan merasakan suasana kehidupan tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah. Koleksi disusun berdasarkan daur hidup, mulai dari peralatan upacara, kemudian fase kelahiran, perkawinan dan kematian. Di museum tersebut juga ada senjata tradisional seperti sumpit, duhung, dan mandau. Uniknya, di sana juga dipajang miniatur rumah panjang yang disebut rumah betang. Di tempat ini ada ribuan benda-benda yang bernilai sejarah, termasuk senjata-senjata pasukan Dayak, peninggalan tragedi Sampit tahun 2001. Demikian rangkuman saya tentang Kota Miri, Sarawak, Malaysia dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini, sampai berjumpa pada video selanjutnya.